Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo viewers semuanya, kembali lagi bersama saya Nausya Nuralipah. Di podcast KMF kali ini kita kedatangan tamu spesial loh viewers semuanya yang sangat menginspirasi dan sangat bermanfaat untuk kalian semua. Pasti kepo kan siapa beliau? Mari saja kita perkenalkan siapa beliau. Halo teman-teman, nama aku Riko Saptodimo. Aku lulusan Multimedia SMKN 1 Cibadak tahun 2017 atau angkatan 11. Sekarang aku fokus ngembangin tim atau perusahaan di bidang UI UX design. Nah, mungkin teman-teman penasaran apa sih itu UI UX design. Nah, jadi stay tune aja. Aku bakal jelasin semuanya di sini. Juga perjalanan aku mulai dari nol sampai sekarang. Itu teman-teman stay tune. Oke, tadi Kak Riko, namanya Kak Riko ya? Ya. Boleh tahu nggak sih rumah Kak Riko itu di mana, alamatnya di mana? Ya, jadi aku di rumah aku sama kantor aku di Cibatu, nama kampungnya. Cibatu. Oh, Cibatu. Cibatu, tapi bukan Cibatu Selatan. Cibatu ke arah Pelabuhan Ratu sekitar 3 kilo dari pertigaan Cibadak. Gitu. Terus sekarang kabar kakak lagi gimana? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah baik. Terus boleh nanya nggak sih kesibukan kakak ini sekarang itu apa? Nah, kalau secara umum sih aku sekarang sibuk ya tadi ngembangin tim. Perusahaan juga tim, ya juga banyak belajar hal-hal baru, terutama gimana caranya perusahaan ini atau tim ini bisa terus berkembang, juga bisa jadi one of the best in the world lah istilahnya, secara ultimate goal-nya. Terus tadi ini aku mau nanya motivasi kakak sampai bisa mewujudkan tim UI UX itu motivasinya pertamanya karena apa? Sebenarnya aku itu masuk ke SMK itu belum tahu apa-apa, desain pun aku nggak tahu, bahkan laptop, komputer juga, bahkan smartphone pun aku waktu kelas 1 SMK itu nggak punya. Nggak punya, jadi laptop sama smartphone nggak punya? Nggak punya. Sedangkan kita belajarnya sering pakai laptop. Iya, ya itu tantangannya, emang challenge-nya di situ. Jadi ya aku waktu itu kebanyakan belajar di warnet di kampung aku. Jadi masih zaman warnet. Iya, sekarang mungkin udah susah cari warnet, tapi waktu itu masih 2014 itu masih banyak warnet, terutama di kampung aku. Jadi pulang sekolah aku ke warnet, aku belajar, terutama waktu itu Photoshop ya buat sama sekarang design. Masih? Iya, mungkin sekarang. Tapi sekarang masih ada, kalau di UI UX masih ada tool yang baru atau software yang baru yang lebih advance. Waktu itu belajar Photoshop ke warnet, pulang sekolah paket goceng atau 2 jam. 2 jam, oh iya bener. Iya, paket goceng, iya. Dan dari situlah aku juga banyak ngobrol ke mentor-mentor aku, terutama mentor pertama aku itu namanya Kang Jenny Roxy. Itu satu-satunya UI UX designer waktu itu di Sukabumi. Aku datang ke rumahnya, belajar ke dia ngasih ilmunya secara free atau gratis. Terus kelas 2 SMK, aku diarahin sama salah satu guru multimedia waktu itu, namanya Pak Nugraha atau Pak Nunu, sekarang jadi partner kita juga sebagai developer. Dia tuh ngarahin gimana caranya bisa menghasilkan dari dunia desain. Dan waktu itu aku coba, setiap pulang itu aku coba ikut kontes-kontes internasional di freelancer.com, dan aku mulai menghasilkan sekali, 2 kali, 3 kali, sampai kelas 2 itu aku bisa beli laptop sendiri, juga bisa beli motor sendiri dari hasil uang freelance aku sendiri, kayak gitu. Kayak beli laptop sendiri, motor sendiri? Iya. Jelas sih. Terus kalau misalnya motivasi itu kan tadi ada motivasinya yang kurang sedikit mengenakan ya? Iya. Terus kalau misalnya boleh tahu nggak nih ya, perjalanannya kakak bisa sampai puncak karir kayak gini gimana? Pastinya challenging banget, menantang banget. Ya, challenging banget. Jadi istilahnya semua yang aku pelajari untuk membangun tim atau perusahaan itu aku pelajari secara otodidak. Otodidak? Iya, aku belajar dari banyak sources atau dari banyak sumber. Ya. Mulai dari aku baca-baca buku, terus aku juga ikut kursus online. Terus juga aku datang ke mentor-mentor, aku mintai pendapat mereka, terutama mentor-mentor aku yang di Jogja banyak tuh, datang ke rumah studio desainnya, aku tanyain satu-satu. Juga aku belajar juga dari YouTube, itu banyak banget kayak podcast di YouTube tentang UI UX.
UI UX, tentang perusahaan, gimana ngebangun perusahaan, leadership, pokoknya banyak banget sumber yang aku pakai buat belajar. Kan kakak sekarang lagi di puncak-puncaknya karir nih. Terus kalau boleh tahu klien dari mana aja yang udah ada di ini kakak? Ya, kita fokusnya ke klien internasional, terutama Amerika, Kanada, Eropa. Kadang-kadang kita juga klien dari Singapura yang paling dekat atau Australia. Kita nggak fokus di klien Indo, ya, karena menurut aku sih lebih nggak tahu kenapa, mungkin biasa ya. Menurut aku yang pertama lebih gampang cari klien di luar. Yang kedua secara harga pun beda. Harga lebih tinggi ya. Jauh lebih tinggi dan lebih aku udah lebih nyaman, kita tuh lebih nyaman kolaborasi sama orang luar meskipun time zone-nya itu beda atau zona waktunya itu beda. Ya, pasti. Iya, itu tantangannya juga. Yang kedua, bahasa Inggris itu udah menjadi sesuatu yang normal, bukan lagi sesuatu yang eksklusif bagi tim kita. Jadi kayak bahasa Inggris itu kamu harus bisa bahasa Inggris kalau misalkan mau join O'Reilly kayak gitu. Oh, jadi harus bisa bahasa Inggris nih guys kalau mau masuk tim O'Reilly ya. Betul. Kayak gitu guys. Terus boleh tahu nggak sih profil perusahaannya? Ya. Kayak gimana? Ya, jadi O'Reilly sendiri kita sebenarnya fokusnya di UI UX. Kalau misalkan teman-teman belum terlalu familiar sama istilah UI UX, UI UX itu UI-nya user interface, UX-nya user experience. Ya. Secara garis besar kita ngerjain proyek-proyek desain aplikasi, desain website, customization, juga animasi sometimes atau kadang-kadang. Ya. Karena kan di bidang UI UX itu sangat luas ya. Jadi desain UI UX itu nggak cuma kayak gimana kelihatannya bagus atau enggak, gimana kombinasi gambar atau fontnya, nggak cuma itu. Itu banyak proses di awal yang involve atau yang istilahnya membutuhkan data-data dulu. Jadi sebelum didesain itu kita gathering atau mengumpulkan data-data dulu di proses user research namanya. Dari user research itu masuklah nanti ke prototyping, user flow, sampai ke nanti fase UI-nya atau user interface-nya kayak nambahin warna, terus nambahin gambar, terus layouting, dan di akhir itu yang namanya UT, usability testing. Jadi si desain yang kita hasilkan itu ketika selesai itu kita nggak langsung kasih ke klien, kita tes dulu nih. Dites dulu baru dikasih ke klien. Ya, nanti kalau misalkan hasil tesnya itu udah berdasarkan goal ataupun tujuan klien, oke kita kasih. Tapi kalau misalkan belum memenuhi standar atau tujuan atau goal klien, kita ada revisi nanti. Revisi lagi. Ya, dari data-data yang kita kumpulin di usability testing itu. Kayak gitu. Iya. Nih, gimana sih tips kakak dan harapan kakak untuk sekolah SMK kita yang baru SMK untuk memulai bisnis atau wirausaha? Oke. Kalau menurut aku sendiri sih sekarang itu banyak banget platform atau website atau tempat yang bisa kita pakai buat belajar secara mandiri atau otodidak itu. Kalau misalkan teman-teman belum berkesempatan buat kuliah atau misalkan teman-teman mau belajar secara otodidak, banyak banget resources yang bisa kita pakai, banyak banget sumber-sumber yang bisa kita manfaatkan buat belajar. Jadi menurut aku sekarang nggak ada alasan kalau misalkan aku nggak bisa belajar karena ini A, B, C, D. Sekarang banyak banget. Ada YouTube, channel-channel edukatifnya banyak. Ya, ada buku, salah satu sumber yang aku favorit gitu, belajar dari buku. Terus ada juga misalkan mentor langsung, atau misalkan ada yang bisa kita magang ke perusahaan buat belajar culture perusahaan kayak gimana, terus buat belajar gimana cara kita bisa berkomunikasi sama yang lain di perusahaan. Pokoknya banyak banget, tapi yang paling pasti sih salah satu yang paling mempengaruhi itu menurut aku lingkungan. Ya, lingkungan itu berpengaruh banget. Jadi teman-teman bakal struggling atau bakal sulit untuk berkembang kalau lingkungan teman-teman itu bukan tipe lingkungan yang berkembang.
misalkan nih teman-teman Kayak toxic. kalau toksik itu lebih Beda. parah lagi. Ya, jadi misalkan teman-teman contohnya gini. Teman-teman itu aku pengen, contohnya aku sendiri emang SMP itu aku nggak suka baca buku, nggak suka belajar dari buku gitu kan. Aku males lah buku, Iya, paling baca buku males. ya lihat buku itu paling lihat gambarnya doang gitu kan. Ya bersama. Ya kalau SMP kayak gitulah, jadi kayak ngapain sih baca buku, males, tunduh, bosan gitu. Nah, ketika aku misalkan waktu itu ke Jogja, terus aku ketemu mentor A, B, C, D, mereka itu kayak rekomendasiin ke aku, oh ini kalau misalkan kamu belajar tentang finansial, ini ada bukunya ini. Jadi harus baca buku. Iya, jadi mereka tuh ngasih referensinya tuh buku-buku itu. Iya, Jadi mau nggak mau harus baca buku dulu. Ya, di awal itu aku emang kayak baca buku itu kayak buku-buku kecil sih, kayak istilahnya apalagi aku, jadi buku simple lah. Ya. Kayak buku-buku cuman quotes doang. Iya. Buat intinya biar adaptasi dulu, nggak langsung buku misalkan tebel 500 halaman langsung. Wah, itu bakal males jadinya. Kayak gitu. Nah, lingkungan itu berpengaruh banget. Misalkan teman-teman mau coba start buat belajar baca dari buku, kalau misalkan lingkungan teman-teman yang nggak mendukung, atau bahkan sebaliknya misalkan teman-teman lingkungannya itu sering suka main gak jelas. Main game sampai larut malam. Ya main game sekarang misalkan kayak main MOBA, pokoknya games mobile tuh banyak sekarang ya. Meskipun aku sekarang nggak main game, waktu dulu ya SMP aku candu banget Point Blank, PB. Ya, PB. Sekarang aku kayak udah menurut aku pribadi sih kayak main game itu terlalu wasting time buat aku sih. Tapi kalau misalkan teman-teman tetap masih main game ya it's okay, asalkan ya ada waktunya sendiri lah. Kecuali teman-teman menjadi seorang pro player game. Ya, kayak gitu. Jadi lingkungan itu penting banget teman-teman. Lingkungan. Gimana caranya kita bisa cari lingkungan yang bisa ngebantu kita buat berkembang. Ya. Lingkungan kita positif juga. Aku istilahnya paling suka teman-teman aku itu atau circle aku itu yang produktif juga aja. Teman-teman aku seangkatan tuh ada yang jadi desainer sekarang, ada yang jadi developer, ada yang ngebangun studio juga. Jadi hampir semua ketika mereka lulus SMK itu mereka udah gak bingung lagi mau kerja di mana atau cari kerja di mana, tapi mereka langsung ngelanjutin passion mereka waktu SMK. Iya, karena kita SMK itu waktu angkatan aku 2017 itu kita belajarnya bareng-bareng juga di sekolah. Di kelas itu kita sharing, di kelas itu kita saling ngasih masukan. Jadi kita berkembang bareng-bareng, belajar bareng-bareng. Enggak ada yang namanya tawuran. Itu tapi kayak kalau sekarang kebanyakan kalau di kelas kayak cuman babar gitu doang. Nggak ada ini gimana yang di sini gimana, nggak kayak ayo babar, ayo gas gitu doang. Ya, itu sih tantangannya sekarang, mungkin lebih banyak games, terus banyak banget hal-hal yang bisa istilahnya membuat kita kurang produktif, meskipun angkatanku juga ada games mobile kayak COC waktu itu, terus games mobile lain lah. Cuman tetap lingkungan aku waktu SMK itu ya ketika main games ya oke, main games, tapi ketika produktif mereka saling sharing. Bahkan kadang-kadang sepulang sekolah kita tetap di lab, terus kita belajar bareng. Nggak ada tuh yang namanya nongkrong, nggak ada yang namanya tawuran, apalagi nggak ada. Kayak buat kita itu waktu SMK kayak nongkrong terus apalagi tawuran itu kayak wasting time dan doesn't make sense, nggak masuk akal, ngapain gitu. Mending kita fokus aja produktif. Ya, dan sekarang udah ada hasilnya. Ketika lulus sekolah, kita nggak bingung lagi mau ngapain. Kita tinggal lanjutin aja passion kita atau hobi kita di sekolah. Desain, jadi coder atau web developer, atau studio foto-foto. Iya, studio foto dan lain-lain. Kayak gitu, teman-teman. Itu ya guys, tips yang dari Kariko buat kalian semua yang akan memulai usaha atau wirausaha yang kalian akan nanti kedepannya akan kalian jalani sesuai passion aja yang kalian akan ikuti, passion kalian apa. Mungkin podcast kali ini banyak banget manfaat buat kalian viewers semuanya yang mau gimana nanti wirausaha. Mungkin sekian saja podcast kami kali ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Promo dong. Jangan lupa. Oke guys, jangan lupa subscribe, likes, juga turn on notification-nya. Soalnya di KMF Studio ini bakal banyak podcast-podcast yang menarik, juga program-program yang menarik buat teman-teman buat ikuti YouTube-nya. So, make sure buat subscribe, likes, dan juga komen di bawah. Thank you.